Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan gunakan untuk membaca satu tulisan di portal Barisan Data. Kebetulan tulisan ini tulisan saya sendiri, Awali Rizky, ekonom dari Bread Institute. Judul tulisannya, Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Berpotensi Diimbangi Tenaga Kerja Asing. Ditayangkan oleh Barisan Data pada tanggal 9 Juni 2025. Nah, saya tulis di paragraf pertama, tenaga kerja Indonesia, biasanya kita singkat TKI, telah diakui sebagai pahlawan devisa yang berkontribusi dalam arus masuk devisa hingga miliaran dolar tiap tahun. Akan tetapi, terdapat arus keluar dari tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Arus keluar TKA masih memang lebih kecil dibandingkan TKI tadi ya, namun cenderung meningkat lebih cepat selama satu dekade ini, 10 tahun di era Pak Jokowi lah. Jadi paragraf pertama saya ingin menjelaskan bahwa TKI itu memiliki sumbangan terhadap masuknya devisa ke Indonesia, tapi pada saat yang bersamaan tenaga kerja asing di Indonesia juga membuat kita harus mengeluarkan devisa. Nah, arus devisa dari TKI dan TKA tercatat dalam dua pos transaksi berjalan, current account ya, yang merupakan bagian dari neraca pembayaran Indonesia. Sekedar penyegaran, neraca pembayaran Indonesia itu adalah neraca yang di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Pencatatannya mencatat arus penerimaan devisa maupun pembayaran. Jadi penerimaan bisa dari jual barang, jual jasa dan lain sebagainya, termasuk berutang. Pembayaran adalah kita bisa impor barang dan jasa, bisa juga kita membayar cicilan utang dan seterusnya. Nah, arus devisa dari TKI ini dicatat dalam dua pos tapi dalam transaksi berjalan. Transaksi berjalan itu bagian dari neraca pembayaran Indonesia. Nah, sebagai kompensasi tenaga kerja dan sebagai dalam transfer personal. Jadi dua-duanya sub neraca ya. Nah, kompensasi tenaga kerja adalah bagian neraca pendapatan primer. Neraca pendapatan primer ini bagian dari transaksi berjalan ya. Transaksi berjalan bagian dari neraca pembayaran Indonesia. Jadi dalam catatan keluar masuk devisa itu ada sub-subnya. Nah, khusus kompensasi tenaga kerja ini itu dicatat di secara khusus ya. Nah, nilai kompensasi tenaga kerja yang di sini saya tulis kompensasi ini secara teknis terutama pekerja musiman atau yang bekerja dari kurang dari 1 tahun. Jadi yang bekerja 3 bulan, 6 bulan, mungkin kurang dari 1 tahun, dicatatnya nanti di kompensasi tenaga kerja. Baik itu yang bersifat masuk maupun yang bersifat keluar. Nah, nilai kompensasi tenaga kerja yang diterima oleh TKI pada triwulan 1, berarti selama 3 bulan 2025, itu sebesar 74 juta dolar Amerika. Nah, triwulan 1 2025 ini 74 juta dan setahun yang lalu selama 2024 itu sebesar 337 juta. Jadi tidak sampai 1 miliar ya. Sedangkan yang dibayar kepada TKA selama 3 bulan 2025 ini 482 juta. Nah, kalau setahunnya 1,85 miliar, 1.845 juta dolar. Jadi kalau dari khusus kompensasi, ya tadi pekerja yang kurang dari setahun terutama, itu nilai pembayaran kepada tenaga kerja asing lebih besar dibandingkan penerimaan oleh TKI, dari TKI ke Indonesia. Transfer personal dalam pendapatan sekunder dikenal juga sebagai remitansi tenaga kerja. Jadi selain kompensasi, ada yang namanya transfer personal. Jadi ada 2 pos ya. Nah, dalam hal transfer personal ini biasa dikenal sebagai remitansi juga ya, remitansi tenaga kerja. Itu dari TKI kita yang di luar itu mencapai 4.139 juta dolar, 4,14 miliar ya, di triwulan 1 selama 3 bulan. Nah, ini tertinggi ini, jadi ini rekor. Nah, untuk kurun 3 bulan pertama dalam 1 tahun.
Nah, penerimaan tahun 2025 ini nanti kurang 9 bulan masih ya, itu berpotensi melampaui tahun 2024 yang mencapai 15,7 miliar ya, 15.702 juta dolar Amerika. Jadi ini kelihatannya remitansi TKI akan rekor lagi. Tahun kemarin sudah rekor 15,7 miliar. Tahun ini ada potensi mencapai 16 miliar. Nah, sebagai tambahan informasi saya tulis di situ, nilainya tercatat meningkat itu perlahan tapi selama tahun 2005 sampai 2015. Jadi selama 10 tahun itu 11 tahun tepatnya itu nilai remitansi TKI itu terus meningkat. Nah, sempat merosot pada 2015 dan 2016 selama 2 tahun. Pada waktu itu ada soal moratorium ya, jadi sempat kita mengalami moratorium terutama kepada negara-negara di Timur Tengah. Nah, meningkat kembali pada tahun 2017, 18, 19. Namun menurun 2020, 2021 ada COVID kan, ada juga tanda petik moratorium karena alasan yang berbeda dengan 2015, 2016 ya. Lalu tahun 2022 hingga saat ini 2025 tadi mulai meningkat kembali. Jadi itu penerimaan. Sedangkan pembayaran transfer personal atau remitansi dari tenaga kerja asing di Indonesia itu pada triwulan 1 itu 2.344 juta. 2,34 miliar. Ini juga rekor tertinggi. Jadi kita terima rekor tertinggi, bayar ke TKA juga rekor tertinggi ini. Nah, penerimaan 2025 ini juga berpotensi, pembayaran ya, ini salah tulis ini. Pembayaran tahun 2025 ini juga berpotensi melampaui tahun 2024 yang mencapai 9.283 juta dolar. Nah, jadi sama-sama rekor nih. Di sini saya ada kasih grafik, yang biru itu adalah kontribusi, yang orange itu adalah pembayaran. Tapi ini digabungkan tadi ya, dua-duanya tadi kompensasi dan remitansi ya dengan transfer tadi. Nah, lalu saya tulis lagi, dengan demikian kontribusi TKI, jadi dua tadi ya, dari kompensasi dan dari remitansi, itu masuk pada 3 bulan pertama ini 4.213 juta dolar, 4,2 miliar ya. Lalu tahun 2024 yang lalu itu 16 miliar kurang lebih. Nah, sedangkan arus keluar yang ke TKA itu pada triwulan 1 ini 2,75 miliar. Selama tahun 2024 itu mencapai 11,13 miliar. Jadi kalau ini yang digambarkan oleh grafik di tulisan saya ini. Jadi memang kita masih lebih banyak menerima daripada membayar terhadap tenaga kerja asing. Jadi nilai arus masuk dari TKI memang masih lebih besar dibandingkan arus keluar dari TKA. Tetapi peningkatan arus keluar sedikit lebih cepat selama 10 tahun terakhir. Nah, ini tulisan ini saya ingin menggarisbawahi itu. Jadi masih lebih besar masuk daripada keluar, tapi kecepatan meningkat, kedua-duanya meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada saat pandemi 2 tahun. Itu kecepatannya antara membayar dengan menerima, jadi menerima dari TKI dan membayar kepada TKA itu lebih cepat tumbuh yang membayar ke TKA. Nah, lalu saya tambahkan informasi di tulisan ini, kalau dikaitkan dengan jumlah TKI dan TKA yang tercatat, yang legal ini ya ada ketimpangan dalam nilai per orangnya kan, dari total menerima, total membayar dibagi jumlah kan, jumlah pekerjanya. Nah, soalnya TKI yang triwulan 1 di akhir triwulan 1 itu tercatat 3.996, 3,4 juta lah, 4 juta kurang sedikit tenaga kerja Indonesia yang di luar. Nah, sementara yang di Indonesia itu hanya berapa 145.000 ya. Nanti silakan dibaca. Nah, itu lalu dibagi. Jadi tampak bahwa TKI di triwulan 1 ini itu rata-rata kalau diperorangkan selama 3 bulan itu dapatnya kira-kira 1.054 dolar ya per orang. Kalau setahunnya di tahun 2024 4.103 per orang. Jadi silahkan kalikan dengan anggap aja 16.000 ya umpamanya. Itu berarti rata-rata satu TKI itu memberi kontribusi devisa itu kurang lebih, kalau dirupiahkan 4.000 itu adalah kurang lebih sekitar 65 juta ya. Jadi cukup banyak. Nah, per orang selama setahun. Nah, tetapi bandingkan dengan tenaga kerja asing yang jumlahnya tadi
145.000 di triwulan 1, di tahun 2024 sebanyak 148.000. Kalau dibagi dengan duitnya, itu satu orangnya itu mencapai 18.979. Jadi $19.000 loh per orang. Tadi kita cuma 1.054 yang satu triwulan. Kalau setahun 75.000 ya. Jadi $75.000 per satu tenaga kerja asing itu. Nah, mungkin ini ada penjelasan ya. Berarti misalnya tenaga kerja asing yang di sini memiliki kompensasi yang lebih besar, atau dia sehingga dia juga memberi remitansi yang lebih besar ke negaranya. Saya ulangi ya, kalau kompensasi itu pekerja yang kurang dari setahun. Kalau yang sudah lebih dari setahun nanti dia bentuknya remitansi. Nah, saya tidak mengkritik yang soal asing di tulisan ini. Jadi saya hanya fokus kita dari uraian itu, kontribusi TKI terhadap arus masuk devisa ini masih besar ya, tadi kan sekitar $16 miliar ya kompensasi dan remitansi setahun loh 2024, dan bisa lebih di 2025 ini. $16 miliar itu besar ya, mengalahkan banyak ekspor yang macam-macam itu kalah, kecuali mungkin kayak batu bara itu lebih besar. Tapi kalau dengan produk-produk biasa, hasil dari TKI ini jauh lebih besar ya. Nah, kemudian saya ingatkan di sini bahwa terbilang rendah kan dibandingkan TKA tadi. Ya, bayangkan saja ya, 4.100 berbanding dengan 75.000 selama setahunnya per orang ya. Nah, maka pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan kedua-dua arus ini, ya, kontribusi TKI dan juga TKA. Tentu kita tidak bisa main larang saja terhadap TKA, tapi pemerintah kan bisa mengembangkan TKI. Maksudnya membantulah bagaimana TKI itu memperoleh pendapatan yang lebih besar di negara tempat dia bekerja, dan dia bisa mengirim lebih banyak ke Indonesia. Apa antara lain? Ya tadi, mengupayakan secara serius perbaikan keterampilan mereka. Jadi harus ada pelatihan-pelatihan dalam negeri, BLK, dan meskipun mereka misalnya menjadi ART atau jadi buruh tapi memiliki keterampilan yang lebih baik dan bisa memperoleh pekerjaan yang dibayar lebih baik gitu. Jadi harus ada juga perlindungan. Nah, begitu. Nah, jangan sampai mereka asal kerja saja. Nah, kan pekerjaan itu tidak soal gaji saja, mungkin karena mereka dikirim oleh sebuah usaha, kemudian pemerintah tidak terlampau mengawasi potongan-potongan sedemikian rupa banyak, sehingga dia hanya bisa mengirim separuh atau kurang kadang dari hasilnya. Itu kan pemerintah bisa membantu untuk menangani masalah seperti itu. Nah, saya kira kita tidak perlu menghindar bahwa 4 juta itu yang legal ya, penduduk Indonesia bekerja di luar negeri, yang kita tidak tahu kalau ditambah yang ilegal, lalu mereka juga memberikan devisa yang besar kepada negara, tetapi pada saat yang bersamaan kalau nilai itu dibagi dengan jumlahnya, per kapitanya, per orangnya, bisa dikatakan itu rendah dibandingkan dengan yang di Indonesia. Selisihnya sampai berapa itu, hampir 4,5 kali lipat, 1/4-nya kita. Jadi ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk kedepannya.